Pemirsa, jagat maya kembali dihebohkan dengan video viral yang menunjukkan aksi seorang ibu kos yang menggerebek kamar salah satu penyewanya. Dari video yang tersebar di media sosial memperlihatkan kondisi kamar yang sangat berantakan, penuh dengan sampah dan barang-barang yang tidak tertata. Terlihat saking baunya kamar kos, ibu kos sampai tidak mau memasuki kamar penyewa tersebut dan menyuruh penjaga kos untuk cek kondisi kamar. Kayak gitu, tidak rusak kak. Gak bisa kayak gitu deh. Cek mana? Mau kak? Tidak hanya sampah, barang-barang tak berguna juga berserakan di seluruh ruangan, mulai dari baju-baju bekas, sampah plastik, hingga peralatan elektronik rusak. Kondisi tersebut memicu spekulasi bahwa sang penyewa mungkin mengalami hoarding disorder, sebuah gangguan mental di mana seseorang memiliki kesulitan untuk membuang barang-barang, bahkan yang sudah tidak memiliki nilai guna. Ibu kos sampai menggerebek kamar penyewa kos lantaran beberapa penyewa kos lain setiap bertemu penyewa kamar kos tersebut sangat bau dan bau kamarnya juga menyengat sampai keluar. Video tersebut pun viral dan menuai beragam komentar yang bermunculan. Banyak netizen yang menyayangkan kondisi kamar tersebut, namun tak sedikit juga yang menunjukkan simpati dan meminta agar penyewa tersebut mendapat bantuan profesional. Iman itu juga diukur dari bagaimana kita menjaga kebersihan. Waqala Nabi SAW, baginda Rasulullah beliau bersabda, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu ya sebagian dari iman. Jadi penyakit orang Islam, kita sebagai muslim ini tidak mendiskreditkan ya, tapi apa adanya. Yang pertama kutil, nah ini kurang teliti. Kemudian kudis, kurang disiplin. Kemudian kurap, kurang rapih. Jadi 3 penyakit ini yang akhirnya justru seolah-olah membuat kita tuh nggak merhatiin kebersihan, nggak rapi, nggak tertib. Nah penyakit ini penyakit mental nih. Si anak kos nggak bisa misahin, bahkan nggak bisa berpisah dengan barang-barangnya. Justru nantinya jadi mubazir ketika nggak kepake barang-barang itu. Kita harus bisa milah-milih mana yang masih kepake, mana yang enggak. Kalau udah nggak kepake, ya mending disedekain buat orang lain, dihadiahin sehingga bermanfaat. Dan ketika apa yang kita kasih sebagai hadiah ke orang lain bermanfaat, itu jadi amal jariah. Jangan sampai mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Karena mubazir itu ya pekerjaan setan juga gitu. Ibu kos menggerebek kamar ya, pengidap OCD yang berantakan banget gitu. Aku turut prihatin, dan ibunya juga, ibu kos sabar-sabar ya Bu, karena pengidap OCD itu memang seharusnya tidak tinggal di luar rumah jauh dari keluarganya. Lebih baik dekat sama keluarganya supaya bisa fokus terapi dan mengembalikan kebiasaan hidup yang baik gitu kan. Bukannya tidak baik, kita juga tidak tahu pengidap OCD itu kenapa bisa seperti itu, tapi sebaiknya dekat sama keluarga supaya bisa fokus untuk terapi. Dan untuk ibu kosnya semoga tahu dan memahami, memaklumi juga gitu. Nah jadi mudah-mudahan cerita viral ini jadi pelajaran untuk kita semua, supaya kita lebih hidup disiplin, lebih rapih dan lebih tertib. Karena itu tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah. Di lain tempat, selebgram Awkarin kembali menyorot perhatian publik lewat kejadian tak menyenangkan yang dialaminya. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, pemilik nama asli Karin Novilda tersebut mengaku menerima ancaman dari seorang oknum driver ojek online. Menurut unggahan Karin, oknum driver ojol tersebut mengancam keselamatannya setelah terjadi kesalahpahaman. Di akun Instagramnya, Karin pun mengunggah kronologi serta chat dengan oknum driver ojol tersebut. Diketahui sebelumnya, Karin memesan makanan melalui salah satu platform ojek online. Setelah driver sampai di lokasi, driver mencoba menelpon sang selebgram dan menunggu selama 3 menit, hingga Karin akhirnya mengambil pesanan dan merasa tak ada masalah. Namun setelah makanan diterima, driver diketahui dengan nama Fikri Karisma mendadak mengirim pesan ke Karin. Lain kali mesen lihat HP, jangan sok penting, ngasih tip kagak.
Karin sendiri mengklaim belum selesaikan pesanan sehingga belum memberi tip, namun dirinya sudah dicetak sopan. Merasa tersinggung, Karin lalu berniat melaporkan Fikri ke platform tempat ia bekerja, namun Fikri malah menantang serta mengancam Karin. Tak hanya itu, Fikri juga menuding Karin dalam pengaruh alkohol. Karin pun langsung mengunggah kejadian tak mengenakan yang dialaminya di akun Instagram pribadinya dan postingannya sontak ramai diserbu komentar netizen. Karin juga segera mengambil langkah tegas dan melaporkan kejadian ini ke pihak platform ojol yang bersangkutan. Selain itu, demi keamanan dirinya, Karin juga meminta perlindungan polisi dan membuat laporan. Gue sebagai pengguna selama bertahun-tahun gue kecewa. Gue juga ngerasa selama ini gue selalu sopan sama driver gue. Gue juga selalu ngasih tip. Kalian tim gue tolong cek aja reputasi gue kayak gimana. Jadi menurut gue kecewa banget gue harus mengalami hal ini. Dan menurut gue ini sangat merugikan gue. Masalahnya ini yang dilawan tuh gue gitu loh. Oke, mungkin gue berani. Coba misalnya let's say ini perempuan lain lagi malam-malam gak salah sama sekali diancem. Namun tak berselang lama dari unggahan Karin yang sudah ramai, akhirnya Fikri oknum driver ojol pun membuat video permintaan maaf kepada Karin. Fikri mengaku melakukan tindakan tersebut kepada Karin karena pusing memiliki masalah pribadi. Selamat malam, saya Fikri Karisma yang mengantarkan pesanan atas nama Kak Karin. Saya meminta maaf atas keteloderan saya dan kesalahan saya. Sekali lagi Kak Karin, saya minta maaf. Saya juga ada masalah pribadi. Karena itu saya terlalu teledor Kak. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya Fikri Karisma, malam. Ya, meski Fikri sudah meminta maaf, namun Karin tetap meminta kepada platform ojek online tempat Fikri bekerja untuk dimediasi bertemu langsung dengan Fikri. Tak hanya itu, pihak platform ojek online itu pun diketahui memutuskan untuk putus mitra dengan Fikri. Jadi kita udah bertemu, long story short, penyelesaian masalah udah diselesaikan sama gue dan pihak berwajib juga gitu. Polisi kembali melakukan pemeriksaan terhadap Tiko Pradipta Aryawardana, suami penyanyi Bunga Citra Lestari alias BCL, terkait dugaan penggelapan uang 6,9 miliar rupiah. Tiko kembali diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa 16 Juli 2024. Pemanggilan Tiko kali ini merupakan pemeriksaan lanjutan terhadap Tiko sebagai saksi dalam kasus tersebut. Pemeriksaan hari ini adalah berkaitan dengan penjelasan bukti-bukti yang dari kami. Dia membuktikan bahwa audit yang penuduhan penggelapan 6,9 itu tidak benar. 6,9 miliar itu setelah kami baca dalam auditnya itu sangat tidak jelas. Diketahui pemeriksaan sebelumnya, polisi sempat mencecar 41 pertanyaan kepada Tiko. Hingga kini total 9 saksi sudah menjalani pemeriksaan. Namun pihak Tiko sendiri saat diperiksa membantah dugaan penggelapan dana 6,9 miliar rupiah. Tiko mengklaim dana 6,9 miliar rupiah digunakan untuk modal usaha, dan dalam pemeriksaan saat itu, Tiko membuktikan aliran dana yang tertera dalam rekening koran. Dari hasil pemeriksaan baik dari minggu lalu hingga saat ini, Saudara TA masih menjelaskan seputar transaksi dari dana atau dari modal yang ada pada rekening baik rekening perusahaan maupun rekening pribadi Saudara TA itu sendiri. Memang ada beberapa transaksi-transaksi ya yang masih terus kami dalami karena kami menunggu bukti pendukung dari Saudara TA itu sendiri untuk bisa menjelaskan kepada penyidik. Transaksi-transaksi keuangan yang ada di rekening perusahaan maupun rekening pribadi Mas Tiko, jelas sekali aliran dananya itu untuk kepentingan usaha. Kami menemukan transaksi-transaksi juga yang mengalir ke Karina, termasuk biaya-biaya kredit. Sementara itu, drama rumah tangga selebgram Ryuka Bunga dengan konten kreator sekaligus komika Harry Hore kembali menjadi sorotan publik.
Bunga yang sebelumnya sempat menuduh suaminya Harry berselingkuh, tiba-tiba saja membuat permintaan maaf yang mengejutkan publik. Dalam video tersebut, Bunga tampak emosional saat menyampaikan permohonan maafnya. Aku dengan sadar dan dengan tulus ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Harry Saputra atau Harry Hore beserta keluarga dan teman-temannya. Aku minta maaf karena sudah manipulatif dan sudah mengasumsikan chattingan kamu dengan Koi sebagai perselingkuhan. Sehingga netizen nuduh kamu selingkuh dan lain-lain. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya dengan tulus dan ikhlas. Aku harap kamu mau memaafkan. Permintaan maaf Bunga sontak menuai beragam komentar publik, namun beberapa warganet juga bertanya-tanya perihal apa yang sebenarnya terjadi di balik permintaan maaf Bunga. Benarkah Bunga terpaksa melakukan hal tersebut karena tekanan dari pihak Harry? Seperti yang kamu bilang, seperti yang teman-teman kamu bilang juga, bahwa aku manipulatif dan sakit, butuh psikolog. Maka dari itu, aku harap kamu mau memaafkan. Kamu, keluarga, dan teman-teman kamu mau memaafkan kesalahan aku. Buat netizen, tolong berhenti menghujat Harry. Tolong berhenti menghujat Harry dan dia orang yang baik. Sekali lagi aku mau minta maaf. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Ya, tak lama setelah video permintaan maaf Bunga diunggah, Harry pun tak mau ketinggalan memberikan pernyataannya. Harry menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berselingkuh dan semua tuduhan yang dilontarkan Bunga adalah kesalahpahaman belaka. Gue bingung banget dah, waktu itu kan katanya Bunga pengen ngurus surat cerai. Nah kemarin gue tanya, udah belum? Kapan sidangnya? Berapa biayanya? Kata dia belum sempet. Terus tiba-tiba dia yang nyuruh gue ngegugat dia. Alasan gue apa? Gue bilang, mendingan kamu aja gugat aku cerai dengan alasan perselingkuhan. Biar kalau emang beneran gue selingkuh, silakan buktiin, datengin saksi. Nanti kan ada debat-debat sama hakim tuh, biar hakim yang mutusin gue selingkuh apa enggak di chat itu. Gue bilang, gue disuruh bikin surat talak supaya dia nggak mencantumkan perselingkuhan. Gue nggak mau. Gue maunya lu mencantumkan itu. Kan dulu kamu nih yang keluar-keluar di sosmed katanya aku selingkuh sampai aku dihujat jutaan umat manusia. Kenapa pas di sidang kamu nggak mau mencantumkan itu? Kenapa? Terus tiba-tiba dia bilang, yaudah deh nanti aku klarifikasi kalau kamu nggak selingkuh, aku yang mengada-ngada, aku yang manipulatif, bla bla bla. Ya silakan kalau itu mau kamu, dengan senang hati gue bilang. Yang penting tulus, ikhlas bilangnya dan nggak mengarahkan kemana-mana. Siapa tahu ini mempermudah proses persidangan yang gue juga nggak mau ribet gitu. Silakan bikin. Gue cuma pengen lihat hasil videonya gimana. Terus kata netizen, gue intimidasi, ngancem, nggak ada gitu-gituan. Nyuruh dia bilang nggak ada, flying victim nggak ada. Gue cuma pengen dia ngegugat gue dengan perselingkuhan biar bisa dibuktiin. Karena tuduhannya serius banget loh. Aduh, salah lagi aja gue. Namun rumor semakin memanas ketika banyak yang berspekulasi bahwa Harry telah menghapus chat dengan wanita lain sehingga Bunga tidak bisa membuktikan dugaan perselingkuhannya. Netizen pun juga menjadi terpecah, ada yang mendukung Bunga dan merasa kasihan atas tekanan yang mungkin ia alami, sementara yang lain mendukung Harry dan percaya bahwa permintaan maaf Bunga adalah langkah yang benar untuk menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi di rumah tangga Bunga dan Harry. Hari ini tuh tepat sebulan tragedi Mojokerto. Itu kejadian terkonyol sih dalam hidup gue. Dari bayi emang cita-cita gue pengen viral, tapi nggak dengan cara kayak gitu dong. Nih buat tuh yang lagi merasa kayaknya masalah tuh berat banget. Seberat apa sih masalah lu? Lihat gue, rumah tangga di ujung tanduk, dihujat netizen. Tapi apakah gue sedih? Tentu ya. Tapi gue yakin ya, setelah ini gak tahu setinggi apa derajat gue bakal dinaikin. Yuk bertahan aja. Mungkin dalam hidup lu udah berbagai macam hal lu lalui, sampai akhirnya lu ngerasa hal itu tuh bikin langit mau runtuh. Ternyata biasa aja. Ingat, badai pasti berlalu.
Ya meskipun lo nggak tahu setelah badai lo masih hidup apa kagak. Pemirsa, sepintas tak ada yang unik dari sebuah kafe di kawasan Jakarta ini, baik dari tempat maupun sajian menunya. Tapi rupanya, kafe ini bikin takjub warganet hingga viral lantaran mempekerjakan beberapa orang berkebutuhan khusus. Lihat saja dua wanita berkebutuhan khusus ini tampak telaten meracik pesanan pelanggan hingga menyuguhkannya dengan penuh kehangatan sapaan. Dengan pelayanan tak kalah dari pramusaji atau pegawai kafe normal lainnya, rupanya salah satu pelanggan yang merupakan seorang TikToker kagum dengan pelayanan yang dilakukan pegawai kafe berkebutuhan khusus ini. Sejak rekaman video kegiatan pelayanan yang dilakukan dua pramusaji wanita berkebutuhan khusus itu diunggah di akun TikTok @aisyah_eli ini, video itu langsung mendapatkan sorotan warganet seraya takjub dengan pemilik kafe yang masih memberi ruang bekerja untuk mereka yang berada dalam kondisi keterbatasan fisik. Luar biasa, aku seneng banget dengar berita itu. Dan sekarang tuh memang ya setiap restoran tuh ada dia punya inian masing-masing ya. Dari mulai mempekerjakan anak-anak disabilitas, ada juga yang mempekerjakan lansia ya, banyak gitu. Dan jadi sekarang itu kita semua merangkul gitu, biar semuanya bisa bekerja, bisa menghasilkan uang gitu. Harapan aku soal para pengusaha makanan yang emang mempekerjakan disabilitas ya, menurut aku tuh mereka pahalanya banyak banget sih, terpuji banget. Karena menurut aku nggak semua pengusaha punya panggilan yang sebesar itu untuk mempekerjakan mereka yang kekurangan gitu. Sementara itu, Asila Maisa Fatimah, putri satu-satunya pasangan Ramzi dan Afi Basalamah, rupanya berhasil membuktikan jika dirinya bisa menorehkan prestasi gemilang di bidang pendidikan. Bagaimana tidak, Asila berhasil masuk sebagai mahasiswa Universitas Indonesia jurusan Fakultas Hukum Program Internasional. Pengumuman keberhasilan Asila lolos menjadi mahasiswa UI diunggah Ramzi di akun Instagramnya. Hah, udah dibuka? Ini jangan buka dong. Selamat Anda sebagai calon. Bukan keterima ini. Sebagai calon. Anda resmi menjadi. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah rezekinya Asila. Namanya juga pengalaman pertama ya, pas baca pengumuman itu aku yang ngambil videonya. Asila pas buka dia kaget gitu kan. Terus mominya si Alfi kan ini, "Hah, Kak, baru calon?" gitu. Enggak, ternyata lengkapnya memang ya diterima sebagai calon mahasiswa UI. Alhamdulillah, senang rezeki. Bangga. Ya, diterimanya Asila di UI tentu saja membuat Ramzi sebagai ayah sangat bangga. Selain itu, Ramzi pun bersyukur lantaran Asila tak jadi kuliah di luar negeri seperti mimpi Asila yang memang sejak awal ingin kuliah di luar negeri. Meski awalnya Ramzi dan Afi memang membebaskan Asila jika ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri, namun seiring berjalannya waktu sebagai orang tua, Ramzi dan Afi berat jika harus melepaskan putri satu-satunya untuk sekolah ke luar negeri. Dan siapa sangka seiring karir Asila yang semakin moncer membuat Asila memilih untuk kuliah di Indonesia. Lantas mengapa Asila memilih program internasional? Kalau ya pastinya ya, memang kan waktu Asila masuk SMA kelas 1, aku tuh sama mamanya kan memang memberikan kesempatan, ayo Asila belajar yang benar, sekolah yang benar. Kalau memang mau melanjutkan kuliah di luar negeri, ya bismillah silahkan gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya, ada kesempatannya. Saya sama Afi itu baru mikir, ya Allah anak satu-satunya, perempuan juga gitu ya. Mau kuliah ke luar negeri. Dari kami berdua sebenarnya akhirnya agak keberatan ngelepasnya. Alhamdulillahnya Asila juga bersedia untuk tidak
memilih kuliah di luar negeri. Karena memang ya alhamdulillah karirnya juga sudah mulai jalan dan dia memang kepengennya di UI. Kenapa kelas internasional? Ya dia akhirnya mengambil kelas internasional karena memang kapasitas dia bahasa Inggrisnya alhamdulillah sangat baik. Kalau kelas internasional itu kan harus ada bukti ujian TOEFL gitu kan. Dan nilainya juga cukup memuaskan. Meski merasa lega lantaran Asila memilih kuliah di Indonesia, namun tetap saja lantaran Asila memilih program internasional, kemungkinan kelak Asila juga akan melanjutkan kuliahnya di luar negeri, membuat Ramzi harus menyiapkan diri jika nantinya Asila akan kuliah di luar negeri. Pasti memang kalau untuk kelas internasional harus sudah standby, harus sudah bersedia untuk nanti melanjutkan di luar negeri. Tapi melanjutkannya itu kan tidak full dari awal kuliah, hanya mengejar beberapa semester saja, kayak gitu. Ya mungkin kalau itu nanti gue sama Afi itu mengalami hal itu, ya mungkin lebih enak lah. Waktunya nggak terlalu lama, hanya menyelesaikan semester yang tersisa. Keberhasilan Asila menembus menjadi mahasiswa UI membuat Putri Ramzi ini ingin membuktikan kepada netizen jika dirinya memang memiliki prestasi mumpuni, tak hanya mendompleng nama besar orang tuanya. Namun nyatanya pembuktian Asila seolah tak membuat netizen berhenti menghujat dirinya. Sebaliknya, sebagian netizen menganggap jika Asila berhasil menembus UI, apalagi program internasional, lantaran Asila memiliki uang bukan karena prestasinya. Di tempat berbeda, Gala Sky Andriansyah, putra mendiang almarhumah Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah yang merupakan cucu kesayangan Dewi Zuriati dan Haji Faisal, baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-4 tahun pada 14 Juli lalu. Lantas kado apa yang disiapkan Haji Faisal untuk Gala? Dan kita doakan sama-sama juga untuk Gala yang hari ini berulang tahun. Gala selalu sehat, panjang umur, makin pintar, makin cerdas ya. Tentunya disayang semua orang. Amin. Kalau kado spesial dari kakeknya, ya saya tidak memberikan sesuatu, tapi intinya bagi kami kado kami itu adalah memberikan dan menyiapkan masa depan. Itu aja yang Ya, meski merayakan ulang tahun tanpa kedua orang tuanya, namun Gala terlihat bahagia. Gala pun terlihat happy saat acara tiup lilin dan memberikan kue potongan ulang tahun pertama untuk kakek dan neneknya serta om dan tantenya. 3, 2, and 1, blow! Yeay! Oke. Ambil kuenya, Bang. Papa dulu. Sopin Oma. Oke. Sebagai pengganti orang tua Gala, Haji Faisal tentu saja bangga melihat perkembangan cucu kesayangannya itu. Namun tetap saja di lubuk hati kecilnya, Haji Faisal dan Dewi Zuriati merasa sedih lantaran Gala harus tumbuh tanpa ada kedua orang tuanya. Dewi Zuriati bahkan membuat ucapan ulang tahun untuk Gala. Dalam videonya, Dewi Zuriati mengunggah video perkembangan Gala, mulai dari Gala bayi hingga di usianya yang sudah menginjak 4 tahun. Kejadian itu sangat tragis. Tentu luka itu sangat lama untuk penyembuhan total. Trauma itu tetap ada. Saya nggak bisa mengatakan apakah dia sudah mengerti atau tidak. Dibilang dia tidak mengerti, seakan-akan sikapnya mengerti.
Pemirsa, seorang ibu warga desa Kandangan, Banyuwangi, Jawa Timur terpaksa melahirkan di dalam mobil tepat di depan rumah bersalin Puskesmas Sarongan, Banyuwangi, Jawa Timur. Peristiwa tersebut terjadi lantaran semua petugas kesehatan tidak ada di tempat. Video peristiwa itu pun viral di media sosial. Sakit bersalin nggak ada orangnya ini, Mbak. Gimana ini? Ada orang melahirkan ini sampai melahirkan di atas mobil ini. Gak ada petugasnya sama sekali ini. Gak ada petugas sama sekali, Mbak, ini, Mbak. Gimana ini, Mbak? Ini suatu kejadian yang mestinya etikanya tidak kejadian seperti ini. Kemarin sudah kami tegur pada PLT, Kepala Dinas Kesehatan, kemudian sama kepala dinasnya. Kami juga hasil daripada teguran kami agar disesuaikan dengan SOP lagi. Ini sangat miris sekali sih. Padahal kan kalau kita ketahui di daerah Jawa Timur itu bukannya tempat yang pelosok banget, yang harus dilalui darat, udara, laut, ya kan? Kenapa masih ada gitu? Bagaimana mereka di sana? Padahal kan negara menggaji mereka. Ini apakah memang petugasnya yang lagi tidak ada di tempat karena nakal, karena mereka makan gaji buta? Apakah memang nggak adanya memang petugas di sana yang diletak pemerintah? Jadi ini memang simpang siur ya memang. Video amatir yang merekam seorang warga desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi itu melahirkan seorang bayi di dalam mobil. Peristiwa tersebut menjadi viral di media sosial. Ya, dalam video tersebut memperlihatkan rumah bersalin Puskesmas Pembantu Sarongan sepi, tidak ada petugas kesehatan sama sekali meskipun pintu terbuka lebar. Bidan berapa Sarongan? Kandangan Sarongan berapa bidannya? Kok gak ada semua atau gimana? Setidaknya satu lah. Masa puskesmas semua bidan di puskesmas? Sedih banget, sangat disayangkan sekali ya. Apalagi ibu yang mau melahirkan itu kan antara hidup dan mati, antara apa ya, itu yang aku sih belum pernah melahirkan ya, tapi kata teman-teman yang udah melahirkan itu wow, itu antara hidup dan mati ya, maksudnya perjuangannya seorang ibu melahirkan anak. Jadi sangat disayangkan sekali kok bisa nggak ada petugas kesehatannya. Bahkan keluarga pasien terpaksa harus mengeluarkan kereta dorong pasien sendiri dari dalam rumah bersalin untuk membawa masuk pasien ke dalam ruangan. Namun didapati tidak ada petugas sama sekali di rumah bersalin tersebut. Setelah bayi lahir, baru seorang penjaga puskesmas datang. Emosi keluarga pasien tak terbendung dan seketika marah karena tidak ada pertolongan medis. Kan ini istri saya, anaknya sudah di luar dari tadi, nggak ada petugasnya, belas ini loh. Gimana ini kalau terjadi apa-apa mau bertanggung jawab? Kalau ditangani dukun disalahkan sama bidannya, sama petugasnya, tapi petugasnya nggak ada nih lagi, nggak ada, semua kosong ini. Sekretaris Kabupaten Banyuwangi Mujiono membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya pasien tersebut telah rutin memeriksakan kandungan di Puskesmas Sarongan tersebut. Namun pada saat mau melahirkan di Puskesmas, semua petugas kesehatan tidak ada di tempat. Atas peristiwa itu, pemerintah daerah akan mengevaluasi agar tidak terjadi kembali peristiwa tersebut. Ini kemarin kami konsultasi sejauh mana sih penanganannya selama penanganan ibu hamil. Itu sebenarnya rutin periksa sebenarnya. Nah, pada saat mau melahirkan sebelum masuk di rumah besar tersebut itu sudah melahirkan dulu. Artinya juga di dalam itu nggak ada petugasnya. Tentu ini menjadi catatan ini pemerintah daerah untuk lebih siap, lebih sigap, untuk lebih siap melayani kepada masyarakat terutama yang membutuhkan. Sementara itu, presenter Empo Alpa saat ini sedang menikmati masa-masa bahagia kehamilan. Ia diketahui tengah mengandung anak kembali dan usia kandungan saat ini sudah memasuki usia 27 minggu atau 7 bulan kehamilan. Ia pun minta doa agar proses kelahirannya nanti berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Alhamdulillah udah mau ke-7, bismillah, mudah-mudahan lancar, persalinannya lancar, emak anaknya sehat selalu, pokoknya yang satu itu intinya ya. Mintain aja doa yang terbaik aja pokoknya intinya. Ini karena pengalaman pertama Pak hamil anak kembali ya kan, gitu. Yang lebih membahagiakan dirinya dan suami, ia hamil anak kembar. Hamil anak kembar di usia 37 tahun ternyata tak mudah dijalani Empo Alpa,
Walaupun menurut dokter kondisi kandungan Po Alpa baik-baik saja, namun ia tetap perlu waspada. Lantas seperti apa kondisi janin bayi dalam kandungan itu? Terakhirnya alhamdulillah aktif banget ini anak, dan juga ukuran bayinya pun terakhir seharusnya itu berat badannya belum memasuki di angka 600 gram, tapi ini udah 600 gram lebih. Berarti kan emaknya doyan makan, masuk ke anaknya dong gitu. Terus keadaan bayinya juga sama-sama gedenya pun sama-sama 600 gram. Jadi nggak ada yang kecil, nggak ada yang gede, semuanya sama. Sementara itu, Irfan Hakim dan Della Sabrina belum lama ini menjalani liburan berdua bak bulan madu ke Afrika. Keduanya memilih menghabiskan waktu berdua di Afrika untuk melihat hewan dan kehidupan alam liar di sana. Kendati butuh perjuangan untuk mencapai lokasi yang diinginkan, tapi Irfan dan Della Sabrina mengaku puas bisa melihat langsung berbagai hewan liar yang berkeliaran di alam bebas. No, I'll come and pick you up. Okay. See you, Lucas. Hi, Misek. I'm Irfan from Indonesia. Oke, guys. Karena gitu kita tunggu sunset di sini ya. Entah mau dibawa kemana. Let's go. Itu beneran. Itu. Tuh. Mereka tuh liar banget. Gak boleh dipegang maupun mungkin ya kayak gajah seperti jinak. Tidak sama sekali. Jadi ada satu momen gajah tuh mau menyerang gue juga gitu, dan apalagi yang paling seru tuh kalau di jalan, kan jalan itu jalanan tanah gitu, kelihatan ada tapak-tapak binatang-binatang, ada tapak singa dan lain-lain. Terus ada ketemu juga gajah yang sudah meninggal setahun yang lalu karena kelaparan, karena pernah musim kering panjang gitu, pun tinggal tulang belulang. Banyak banget pengalamannya, dan itu kayaknya sih nanti suatu saat insya Allah akan pergi ke sana lagi. Saat menjelajah alam liar Afrika, ayah 5 anak ini melihat langsung satwa liar seperti gajah, jerapah, kuda nil, buaya, hingga singa. Untuk sampai ke Afrika, Irfan Hakim harus menempuh perjalanan melalui pesawat terbang hingga 24 jam lebih. Mereka singgah di beberapa negara seperti Thailand, Turki, Ethiopia, hingga Zimbabwe. Kita ketemu kuda nil. Bayi kuda nil. Sini ikut. Tuh sebelahnya. Ini sarang burung apa, manyar? Sarang burungnya bagus. Apa? Wow. When fully grown, it can get to about 1.5 to 2 meters. Bagus. Oh my God, banget. The biggest. Yeah, the largest heron in the world. Liburan itu 1 minggu saja, 7 hari. 2 hari diantaranya adalah perjalanannya, karena dari sini tidak ada yang langsung, tidak ada yang direct, karena kan jauh banget, hampir 24 jam perjalanan dari Indonesia ke Thailand, dari Thailand ke Ethiopia, dari Ethiopia ke Zimbabwe. Tapi seru banget, di Zimbabwe pun dia cuma 3 jam naik jeep menuju ke tempat penginapan yang di Taman Nasional, pakai tenda seperti itu. Seru banget. Tak hanya itu, ia juga menikmati sensasi bisa makan bersama dengan melihat pemandangan satwa liar di sekitarnya. Itu mah bener-bener tak ternilai. Sampai itu kan hadiah dari istri ya, sekarang itu mau makasih berkali-kali. Walaupun ketika di tenda ada singa, lah di samping tenda, depan tenda ada gajah, ada babon ngacak-ngacak makanan, tapi buat gue seru banget. Apalagi pas di akhir-akhir tuh, pas mau pulang ketemu dengan singa di alam liar, itu luar biasa. Sidang perceraian juga masih terus menyelimuti pasangan Ruben Onsu dan Sarah Wendah Tan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya dalam sidang yang sejatinya dihelat pada 16 Juli 2024 itu, tak dihadiri oleh Ruben dan juga Wendah. Bahkan dalam keterangannya, jika majelis hakim menyatakan jika panggilan yang dilayangkan kepada tergugat alias Wendah tak sah, lantaran alamat yang dicantumkan penggugat masih alamat yang lama, sementara tergugat tak lagi tinggal di sana. Maka majelis meminta kepada penggugat untuk merevisi alamat tersebut hingga persidangan selanjutnya.
Jadi sidang tadi dalam perkara nomor 551 tersebut telah disidangkan oleh majelis hakim. Ternyata tergugat S tidak hadir di persidangan. Dan setelah diperiksa dan diteliti, ketidakhadiran dari tergugat tersebut disebabkan alamat dari tergugat tidak ditemukan di situ, ya, tidak ditemukan di situ, sehingga oleh karenanya majelis memerintahkan kembali kuasa dari penggugat agar mengganti alamat yang sebelumnya menjadi di alamat baru. Dengan demikian di tempat alamat baru tersebut setelah diserahkan nanti kepada majelis hakim pada sidang yang akan datang akan dipanggil kembali oleh jurusita kita. Sementara pihak majelis meminta untuk memperbaiki alamat, Ruben justru tengah berada di Korea Selatan. Hal itu terungkap dari unggahan lewat laman foto pribadinya. Dalam keterangannya, jika ia mendapat undangan dari wali kota Seongnam Mayorshin untuk bertemu saat berada di sana. Jika Ruben tengah berada di negeri ginseng, lain halnya dengan Wendah. Melalui akun Instagramnya, Wendah membagikan momen saat mengadakan acara keagamaan di rumah. Tak hanya itu, artis berusia 34 tahun itu juga mengundang ustadz hingga anak-anak yatim untuk mengikuti acara pengajian. Acara itu juga sekaligus sebuah bentuk syukuran rumah anyar Wendah. Dalam keterangannya, Wendah menulis, "Hari pertama di rumah." Suka bagus banget. Berjalan dengan lancar, semuanya berjalan lancar. Apalagi dede juga seneng. Tidak hanya mengadakan pengajian di tempat tinggal yang baru, Wendah juga memberikan beberapa bingkisan. Bingkisan berwarna merah tersebut langsung diberikan kepada anak-anak yatim yang hadir. Pada kesempatan itu, Bertrand Peto yang langsung memberikan di samping sang ibu beserta adik-adiknya. Sikap toleransi itulah yang membuat Wendah banjir pujian dari warganet. Dan yang tak kalah menarik, rumah baru Wendah ini juga dilengkapi musola untuk karyawannya. Lagi rumah baru aku jadi loh. Maaf, Kak. Seperti apa itu? Abis syukuran rumah baru ya? Iya. Gimana rasanya tinggal di rumah baru? Wah, nyaman banget, senang banget. Apalagi kan rumah barunya udah mulai jadi, udah mulai diisi lagi barang-barangnya. Maaf.